Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Dan kita bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu sehingga kami di pagi hari ini kembali memiliki kesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan, agar kehidupan kami selalu berkenan di hadapan Tuhan dan kami dapat beraktivitas dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan menikmati hari-hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Berkata-katalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini akan saya bacakan dari Amsal 10 ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Tema renungan kita pagi hari ini, full of hate, penuh dengan kebencian. Bapak Ibu, dari mana kita tahu seseorang itu membenci kita? Mungkin dari perkataan atau perbuatannya terhadap kita. Tetapi tahukah kita bahwa kebencian itu ternyata bersumber dari hati kita? Seperti dalam firman Tuhan hari ini, ketika hati kita terpenuhi oleh kebencian, maka yang ditimbulkan adalah sebuah pertengkaran. Tetapi sebaliknya, ketika hati kita dipenuhi dengan kasih, maka setiap pelanggaran juga akan tertutupi, karena kita selalu mengampuni dan juga mengikhlaskan apa yang terjadi dalam hari-hari kita. Apa yang terjadi saat seseorang hatinya dipenuhi dengan kebencian? Tentu dia akan memiliki segala cara atau melakukan segala upaya agar orang yang dibencinya ini merasakan dampak dari sakit hati atau amarahnya. Bisa jadi orang itu akan melakukan tindakan kekerasan. Bisa jadi orang itu akan memfitnah atau menyebarkan berita bohong, berita hoax, sehingga orang lain juga ikut membenci orang tersebut. Atau bisa jadi tindakan menghilangkan nyawa orang yang dia benci akibat dia sangat marah dan sakit hati. Dalam hal ini kita mengingat bahwa kebencian yang sedikit pun di dalam hati itu dapat menimbulkan dampak yang besar, yang negatif. Sebaliknya, ketika kita memiliki kasih, maka tidak akan mungkin benci ada di hati kita. Seperti dalam Amsal 10 ayat 12 hari ini, kata benci dan kata kasih adalah dua kata yang disandingkan, sangat bertolak belakang. Yang satu berdampak negatif dan yang satu berdampak positif. Dan ketika kita memiliki salah satunya, maka yang lain tidak akan ada pada kita. Misalnya, ketika kita membenci seseorang, maka di saat yang sama kita tidak akan mungkin bisa mengasihinya, melihat kebaikannya, tidak akan mungkin bisa. Sebaliknya, kalau hanya ada kasih di hati kita, maka tidak akan mungkin kita membenci orang tersebut. Sebaliknya, apapun yang dia perbuat, kalau kita sudah mengasihi dari hati, kita akan menerimanya dengan sukacita. Maka berhati-hatilah dengan hati kita, apakah di sana ada benci atau kasih yang bisa memancarkan dalam kehidupan kita. Seperti dalam Amsal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Memang sangat kecil dan tidak kelihatan oleh mata hati kita, tetapi dampak yang dihasilkan dari hati yang berisi kasih atau penuh dengan kebencian itu akan sangat terlihat di dalam kehidupan kita, melalui perkataan, melalui perbuatan kepada sesama. Kita akan dapat melihat bahwa kita ini sedang membenci seseorang atau mengasihinya. Selain itu, dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai 24
Tuhan Yesus juga menitik beratkan soal ibadah dengan hati. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bapak Ibu, sebegitu pentingnyakah hati kita ini sampai dikaitkan dengan ibadah oleh Tuhan Yesus? Jika masih ada ganjalan di hati, masih ada rasa benci, amarah kepada seseorang, maka persembahan kita tidak diterima oleh Tuhan. Maka Tuhan katakan, bereskan terlebih dahulu, selesaikan masalah hati itu terlebih dahulu, sehingga apa yang kita berikan kepada Tuhan berkenan di hatinya. Bapak Ibu, rasa benci yang kita pendam akan menutup mata hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat yang ada di depan mata kita itu dengan jelas. Artinya saat hati diliputi dengan kebencian, yang ada di depan mata kita hanya keburukan-keburukan orang-orang di sekitar kita. Dan itu bisa merusak hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran. Kalau sudah benci kepada seseorang, maka kita juga akan berusaha menjatuhkannya dengan berbagai cara. Misalnya mencari-cari kesalahan yang tidak perlu dicari, memperkatakan sesuatu yang belum tentu benar dari orang yang kita benci, dan harapan kita orang lain juga pasti akan membencinya. Dan itu adalah dosa. Dan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak berita bohong, berita hoaks yang sudah disebarluaskan, tetapi belum tahu kebenarannya. Atau sama sekali kita tahu itu tidak benar, tetapi karena kita sudah membencinya, maka kita sengaja menyebarluaskannya, sehingga kita berharap orang lain juga akan membencinya seperti kita. Mari kita berhati-hati, karena kebencian di hati kita dapat dipergunakan oleh iblis untuk mendorong kita jatuh ke dalam dosa. Mari sama-sama kita belajar menjadi anak-anak Tuhan, penyebar kasih, bukan penyebar kebencian. Menyalurkan kasih, bukan menyalurkan kebencian. Menebarkan kasih, bukan menebarkan kebencian. Karena kita ini juga dikasih Allah, sehingga hidup kita yang penuh kasih harus juga disalurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari ingat Bapak Ibu, hidup kita bukan timbul dari kebencian Tuhan, tetapi dari kasih karunia Tuhan. Sehingga yang harus disampaikan oleh orang-orang Kristen adalah perkataan-perkataan kasih, perbuatan-perbuatan kasih, bukan perkataan kebencian atau perkataan dan perbuatan yang menimbulkan pertengkaran. Mari sama-sama kita berusaha menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, penuh dengan kasih, dan jauhi kebencian dari hati. Jikalau hari ini di antara kita masih ada yang kita benci, ampuni dan kasihi, sehingga kebencian itu tidak memiliki ruang di hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah hati kami hanya dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga perkataan dan perbuatan kami hanya bernuansa kasih dan bukan kebencian. Karena kebencian akan menimbulkan pertengkaran dan persoalan yang membawa kami ke dalam dosa. Dan ampuni kami ya Tuhan apabila saat ini juga kami masih membenci orang-orang di sekitar kami, atau kami masih marah, masih sakit hati. Kami berdoa Bapa, ampuni kami, berikan kekuatan kepada kami untuk dapat mengampuni sesama, dan kami juga diampuni oleh mereka yang membenci kami. Sehingga setiap berkat Tuhan tidak terhalang kami terima, dan setiap persembahan yang kami sampaikan kepada Tuhan juga tidak terhalang oleh dosa
yang kami timbulkan dari hati kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan sebagai penyalur kasih, bukan penyalur kebencian. Berkati hari-hari kami selanjutnya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Salam sehat, Klasis Medan 1.